Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai pengaruh calon wakil presiden terhadap elektabilitas calon-calon presiden. Apakah calon wakil presiden memiliki pengaruh pada calon presiden, dan siapa tokoh yang memiliki pengaruh tersebut jika pemilihan presiden diikuti hanya dua calon atau head to head. Kita akan membahas ini dalam Bedah Politik SMRC TV bersama Profesor Saiful Mujani. Pak Saiful Mujani, minggu lalu kita sudah membahas bahwa ternyata di dalam pemilihan presiden, jika pasangannya ada tiga, ada Ganjar, Prabowo, dan Anies Baswedan, calon-calon yang potensial mendampingi ketiga tokoh tersebut sama-sama tidak punya pengaruh yang signifikan terhadap elektabilitas mereka. Nah, bagaimana jika pemilihan presidennya mempertemukan dua calon atau head to head? Apakah ada perbedaan dengan itu atau bagaimana? Ya, itu pertanyaan yang harus dijawab secara empiris. Jadi bukan hanya menafsirkan kemungkinan-kemungkinan. Kita lihat datanya seperti apa. Yang tadi seperti Anda katakan, kalau situasinya adalah tiga calon, dan kalau itu memang terjadi dan kemungkinan akan dua putaran. Kalau dua putaran berarti head to head, siapapun itu. Nah, di sini yang menarik, yang ingin kita perhatikan adalah yang paling kuat kan sejauh ini elektabilitasnya itu kan Ganjar. Pertanyaannya adalah bagaimana lawannya bisa mengalahkan Ganjar. Nah, oleh karena itu siapa yang bisa membantu Anies atau siapa yang bisa membantu Pak Prabowo untuk mengalahkan Ganjar. Jadi kita mencoba menjawab pertanyaan itu, bukan siapa yang bisa membantu Ganjar. Ganjar udah unggul untuk sementara gitu ya. Tapi Pak Prabowo di bawah Ganjar kalau tiga calon, dan demikian juga Anies itu di bawah Ganjar. Nah, oleh karena itu pertanyaan yang relevan adalah siapa yang bisa membantu Anies atau siapa yang bisa membantu Prabowo untuk mengalahkan Ganjar, kira-kira seperti itu. Nah, kalau Anies lawan Ganjar ya, kita punya ini juga studinya studi eksperimental seperti dalam studi 3 kasus calon presiden, sekarang 2 calon head to head, tapi dengan studi eksperimental. Siapa wakil yang bisa membantu Anies untuk mengalahkan Ganjar? Untuk melihat pengaruh wakil itu, maka kita harus punya variabel kontrolnya. Variabel kontrolnya adalah kalau Anies berhadapan dengan Ganjar, pilihannya seperti apa? Ini hasilnya adalah 51 Ganjar, Anies 32. Margin of error 9% atau 10% begitu, ini signifikan gitu ya. Karena sekitar 20% perbedaannya. Oke. Jadi Ganjar memang di atas Anies. Oleh karena itu menjadi relevan bertanya siapa yang bisa membantu Anies untuk mengalahkan Ganjar. Nah, kita masukkan Erlangga. Seperti di dalam studi kita sebelumnya, pertimbangan memasukkan Erlangga itu karena dia ketua partai besar dan belum menjadi calon presiden, belum menjadi calon wakil presiden siapapun, gitu ya. Oleh karena itu masuk akal Erlangga kita coba dengan Anies. Nah, sejauh ini ada kenaikan sedikit, gitu ya, 35-47, gitu ya. Tapi naik dari 32 ke 35 itu hanya 3%, itu tidak signifikan secara statistik. Berikutnya AHY adalah calon yang banyak dibicarakan kemungkinan untuk menjadi calon berhadapan dengan Ganjar gitu ya. Anies ini kalau dipasangkan dengan AHY kekuatan menjadi 47 gitu ya. Lumayan ada kenaikan di situ. Berikutnya kalau Anies dengan AHR, kontrol variabelnya itu 32, kemudian dengan AHR 25. Menjadi 25, menjadi turun ya, tapi mungkin tidak signifikan. Nah, kita lihat nanti statistiknya. Kalau dengan Andika juga sama, kurang lebih tidak ada perubahan signifikan. Kemudian dengan Hovifah itu ada perubahan, menjadi naik, dan Ganjar kemudian kalah. Gitu ya. Apakah perbedaan ini signifikan atau tidak, kita lihat nanti uji statistiknya. Kemudian dengan
Mahfud MD, Anies dipasangkan dengan Mahfud MD, itu juga Ganjar masih di atasnya. Mungkin dengan Prabowo, gitu ya, mungkin saja. Jadi pilpresnya hanya ada 2 pasangan, karena setelah ada pembicaraan di tingkat elit, mungkin akan bagus kalau Anies dan Prabowo berpasangan. Ya, Anies yang nomor 1, Prabowo nomor 2, kira-kira begitu. Itu salah satu kemungkinan, gitu ya. Walaupun kader Gerindra akan bilang itu mustahil, iya kan? Itu mustahil, nggak jadi kita kalau begitu ya. Mungkin saja mengatakan begitu. Tapi sebelum daftar resmi di KPU ya kemungkinan itu ada saja. Oleh karena itu kita cek kemungkinan secara teoritis kalau dipasang dengan Prabowo mungkin Anies akan menjadi kuat. Karena selama ini Prabowo kan kuat, iya kan? Setidaknya sama lah dengan Anies. Jadi kalau secara linear mau digabungkan itu udah menang, iya kan? Iya kan? Suara Anies dengan Pak Ganjar Pranowo yang kuat itu kan tidak sampai 50, iya kan? Nah sisanya itu pada 2 tokoh yang besar ini kalau digabungkan itu kan mestinya udah menang. Bisa 60%. Bisa 60%, iya kan? Tapi kenyataannya kan tidak. Jadi tidak linear. Itu artinya apa? Kemungkinan adalah ada pemilih Anies dengan Pak Prabowo itu sejauh ini itu beririsan. Nah sehingga ketika disatukan ya tidak nambah apa-apa. Kira-kira kayak begitu ya. Nah kelihatannya di sini jadi belum bisa mengalahkan Anies ini belum bisa mengalahkan Ganjar kalau wakilnya Prabowo. Ya, jadi kalau tanya ke kita, kita tidak rekomen. Kalau inginnya menang. Gitu. Kalau mengajak Pak Prabowo untuk alasan yang lain bisa saja, tapi kalau alasan elektabilitas tidak, gitu ya. Kelihatan dari data ini. Nah, ini kelihatan di sini menarik adalah bahwa ada yang bisa membantu Anies Baswedan untuk mengalahkan Ganjar atau untuk menaikkan suara. Untuk menaikkan suaranya secara signifikan, gitu ya. Kita lihat di sini adalah AHY, ya. AHY dengan itu yang merah, Bung Saidiman, menunjukkan angkanya itu lebih kecil, value-nya itu lebih kecil dari 0,05 kan, jadi 0,022. Demikian juga Hovifah, 0,034, gitu ya. Artinya apa? Perubahan tadi itu signifikan. Jadi kalau Hovifah dipasangkan dengan Anies itu punya probability untuk menaikkan secara signifikan suara Anies. Demikian juga AHY kalau dipasang dengan Anies punya peluang untuk naik secara signifikan suara Anies itu ketika berpasangan dengan AHY. Jadi ada 2, bukan Pak Mahfud, bukan Prabowo, bukan Airlangga gitu ya, yang bisa membantu. Bahkan bukan Prabowo. Bahkan bukan Prabowo, tapi AHY sebagaimana diyakini oleh kader-kader Demokrat dan kader Demokrat menginginkan AHY jadi wakilnya, yang mungkin adalah Hovifah sebagaimana diinginkan oleh Gus Coy gitu ya. Jadi ada dasar empirisnya, dia 2 kelompok yang berargumen ini, tapi bukan yang lain gitu ya. Kira-kira apa penjelasannya itu Pak Saiful? Nah ini yang menarik. Sebelum menjawab pertanyaan Anda, saya ingin meneruskan bagaimana Kans Prabowo. Nah, jadi ada satu lagi eksperimen, apakah Prabowo bisa ditolong dengan wakilnya ketika berhadapan dengan Ganjar. Nah untuk Prabowo lawan Ganjar adalah kita mendapatkan, kalau Anies tadi 51, 30 sekian ya. 32. Kalau Ganjar dengan Pak Prabowo 49, 38 gitu ya. Nah ini signifikan perbedaannya, 9. Ini lebih dari 9 ya perbedaan. Jadi Ganjar memang unggul terhadap Pak Prabowo. Nah, siapa yang bisa membantu Pak Prabowo? Kita masukkan di sini Muhaimin Iskandar, karena itu yang banyak dibicarakan, ya, membuat keadaan menjadi seimbang dengan margin of error 8,5. Perbedaannya itu hanya 4%. Itu jadi kita sebut seimbang. Tapi artinya tidak terjadi perubahan signifikan. Dari Pak Prabowo yang tadinya itu di kontrolnya itu 38, kemudian berubah menjadi 42, ya hanya 4%. Secara statistik tidak signifikan. Kemudian dengan Airlangga juga sama, berubah tidak signifikan.
Kemudian dengan Anies Baswedan ini kita coba. Prabowo, kalau tadi Anies Baswedan dicoba dibantu oleh Prabowo, sekarang Prabowo dibantu oleh Anies Baswedan. Juga tidak mengalami banyak perubahan, cuma 6% gitu ya. Secara statistik tidak signifikan. Kemudian ini Hovifah yang agak menarik gitu ya. Jadi 49 agak besar, tapi apakah ini signifikan secara statistik kita lihat dalam uji statistiknya. Nah kemudian Prabowo Mahfud MD juga tidak signifikan, tidak banyak berubah dibanding kontrolnya tadi. Dan kemudian dengan Puan juga tidak banyak berubah gitu ya. Tapi secara umum kita bisa simpulkan nama-nama itu tidak banyak membantu Prabowo. Jadi Prabowo harus bergantung pada dirinya sendiri, terutama untuk mengalahkan Ganjar. Kalau dia harus head to head dengan Ganjar, gitu ya. Bahkan siapa namanya Caimin, gitu ya, yang udah dari awal disebut-sebut akan menjadi wakilnya. Kemudian bahkan mungkin siapa di sini yang kita tidak punya eksperimennya adalah kalau wakilnya Ganjar. Oh ya. Berarti bukan lawan Ganjar, berarti lawan Anies kan. Itu eksperimen yang lain, nanti kita di kesempatan studi yang lain kita akan lakukan. Jadi pertanyaan Anda tadi, kenapa Hovifah dan AHY itu bisa memberi kekuatan terhadap Anies gitu ya, kalau melawan Ganjar. Ini ya, yang merah ini. Jadi kalau wakil Anies ini adalah Hovifah atau AHY, maka ada peluang untuk memperkuat elektabilitas Anies gitu, secara signifikan. Ini mengindikasikan bahwa Anies itu kurang kuat di Jawa Timur. Dengan masuknya Hovifah itu tanpa di situ ada Prabowo, tapi ini kan berhadapan dengan Ganjar. Kalau Anies berhadapan dengan Ganjar, maka kekurangan selama ini kemungkinannya adalah ada kekurangan Anies di Jawa Timur. Nah, dengan masuknya Hovifah, nampaknya Hovifah bisa mengangkat pasangan Anies dan Hovifah. Karena apa? Karena Hovifah adalah gubernur Jawa Timur dan tokoh NU gitu ya, dan kemungkinan Anies di Jawa Timurnya belum kuat. Nah, oleh karena itu ada saling mengisi di situ, ada ruang kosong yang bisa diisi oleh Hovifah. Lain dengan tokoh-tokoh yang lain, Pak Prabowo tidak punya kekuatan yang khas Jawa Timur. Demikian juga Pak Mahfud secara elektoral, walaupun dia berasal dari Jawa Timur, dari Madura gitu ya. Tapi tidak seperti Hovifah yang udah teruji dalam beberapa kali pilkada gubernur gitu ya. Demikian juga tokoh Caimin. Caimin walaupun anggota DPR dari Jawa Timur ya, dari daerah Jombang, tapi belum punya pengalaman seperti Hovifah keseluruhan Jawa Timur, kira kayak gitu. Jadi Hovifah itu punya nilai yang beda daripada tokoh-tokoh yang lain, kecuali AHY. Nah, ini menarik. Kenapa AHY juga penting? Kalau dipasangkan AHY dengan Anies, ada probability untuk menaikkan suara Anies secara signifikan. Karena karakteristik kurang lebih sama. AHY itu kan bagaimanapun tidak bisa dipisahkan dari Demokrat. Dan Demokrat tidak, lebih khusus lagi, tidak bisa dipisahkan dari Pak SBY gitu ya. Pak SBY orang Jawa Timur, punya basis yang kuat Jawa Timur. Jadi kemenangan Demokrat dulu 2009 yang menang 20% lebih mengalahkan PDIP, itu salah satu lumbung suara Demokrat itu Jawa Timur. Kenapa? Karena Pak SBY dari Pacitan, dari Jawa Timur, dan oleh karena itu ada basis seperti Hovifah. Hovifah punya basis di Jawa Timur tadi ya, karena dia adalah gubernur Jawa Timur, juga aktivis di Jawa Timur, kelahiran Jawa Timur, dan tokoh NU senior, ketua Muslimat yang sangat kuat di Jawa Timur. Itu satu sisi. Cuma Hovifah ini kuatnya itu di basis-basis santri.
Kalau menggunakan istilah itu ya dalam studi politik Indonesia, basis tapal kuda, basis NU gitu ya. Yang di situ kita tahu ya dari Tuban terus memutar sampai ke Malang dan seterusnya kayak begitu. Jember itu basis Hovifah yang NU. Sebaliknya Pak SBY punya basis Mataraman, bukan tapal kuda. Mataraman itu daerah yang secara tradisional dalam analisis antropologis orang menyebutnya itu daerah abangan. Lebih abangan. Ya, jadi Hovifah itu basis Jawa Timur kuat daerah santri, sementara Pak SBY itu basisnya adalah Jawa Timur daerah abangan, daerah Mataraman tadi gitu ya. Nah, oleh karena itu dua tokoh ini, AHY dengan Hovifah itu bisa mengisi kekurangan Anies yang tidak dimiliki kekuatan seperti yang dimiliki oleh AHY dan siapa Hovifah ini tidak dimiliki oleh Pak Prabowo. Oleh karena itu Pak Prabowo dipasangkan dengan Anies tidak mengubah apa-apa. Ya. Demikian juga Caimin gitu ya, walaupun Caimin santri Jawa Timur tapi belum sekuat Hovifah. Nah, dalam konteks politik elektoral, Bung Saidiman, itu penjelasannya. Ya, dan sementara Anies sendiri kan agak lemah di sana ya, baik di NU maupun Jawa Timur secara keseluruhan. Iya, ya itu dia membutuhkan tokoh dari Jawa Timur, bukan dari Jawa Barat, karena Anies sudah cukup kuat di Jawa Barat, gitu ya. Tentu aja bukan dari Jawa Tengah, karena Jawa Tengah Ganjar terlalu kuat, maka dia harus mempertimbangkan Jawa Timur. Tapi Jawa Timur ini menarik, bisa AHY dan bisa Hovifah. Nah pertanyaannya yang mana? Kalau ditanyakan pada Anda, Bung Saidiman, Ibu Hovifah ini kekuatan elektoralnya adalah karena dia gubernur, ya, dan tapi dia tidak punya kekuatan yang menentukan untuk membangun koalisi, gitu loh. Karena dia bukan tokoh partai yang bisa mengarahkan keputusan partai. Dia tidak punya partai. Lain dengan AHY. AHY itu ketua partai dan partainya sudah menginginkan agar dia jadi wakil Anies. Satu, kedua, kalau Demokrat cabut dari koalisi perubahan itu, tidak ada yang berubah. Bisa bubar. Tidak ada yang berubah, bubar yang terjadi ya kan, karena kurang kan gitu loh. Nah jadi di situ ada kekuatan pada AHY yang beda dengan Ibu Hovifah. Ibu Hovifah secara elektoral saja kuatnya sama dengan AHY. Kata AHY mengatakan kalau alasan elektoral saya juga kuat. Apa yang Anda punya dan saya tidak punya, kan tidak ada. Saya punya kekuatan yang lebih, yaitu sebagai saya punya partai dengan kekuatan yang bisa menggenapi gitu ya koalisi perubahan tersebut. Kalau tidak ada saya, koalisi itu tidak terjadi. Baik, Pak Saiful. Jadi kesimpulannya dari diskusi kita kali ini adalah bahwa dari nama-nama calon wakil presiden ini kita menemukan tidak ada yang bisa membantu Anies Baswedan maupun Prabowo Subianto untuk menaikkan elektabilitas melawan Ganjar Pranowo. Kecuali pada kasus Anies Baswedan, ada dua tokoh yang bisa menaikkan elektabilitasnya. Yang pertama adalah Agus Harimurti Yudhoyono dan yang kedua Hovifah Indar Parawansa. Kedua tokoh ini potensial menaikkan suara Anies karena mereka berasal dari Jawa Timur dan punya basis yang kuat di Jawa Timur. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Saiful Mujani. Jika diminta memilih di siapa di antara dua tokoh ini yang bisa dipilih oleh Anies Baswedan untuk menjadi calon wakil presidennya, maka kemungkinan besar yang potensial adalah Agus Harimurti Yudhoyono. Mengapa? Karena Agus Harimurti Yudhoyono adalah ketua partai, sementara Hovifah Indar Parawansa bukan tokoh atau bukan ketua partai manapun. Dan kita tahu bahwa Partai Demokrat di mana Agus Harimurti Yudhoyono sebagai ketuanya itu menginginkan dia sebagai calon wakil presiden. Kalau dia tidak dipilih sebagai calon wakil presiden, maka mungkin saja Partai Demokrat menarik diri dari koalisi perubahan. Dan kalau Demokrat menarik diri dari koalisi perubahan, ini akan membuat koalisi ini tidak bisa mengusung calon presiden karena suaranya tidak mencapai presidensial threshold yang dibutuhkan. Saya kira demikian diskusi kita kali ini. Kita akan ketemu kembali di dalam Bedah Politik SMRC TV berikutnya. Terima kasih.